Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Hitasyanita dari 10 TKP 2. Di sini saya ingin membahas sedikit materi tentang tersengat serangga atau tergigit serangga. Nah, yang pertama adalah pengertian gigitan serangga. Apa sih pengertian gigitan serangga? Gigitan serangga adalah kondisi di mana seseorang mengalami gejala akibat gigitan serangga. Pada umumnya, gigitan atau sengatan serangga hanya menimbulkan gejala ringan pada area yang digigit, antara lain seperti bengkak, gatal-gatal, ruam dan kemerahan, panas, kaku atau kesemutan, dan yang terakhir nyeri pada area yang digigit. Nah, dalam kondisi lain, gigitan atau sengatan dapat menimbulkan reaksi yang parah sehingga harus segera mendapatkan pertolongan medis. Contohnya seperti demam, mual atau pusing, pingsan, jantung berdebar, bengkak di wajah, bibir atau area lainnya, sulit menelan dan berbicara, dan sesak nafas. Beberapa jenis serangga yang menggigit manusia untuk memakan darah atau di saat yang menyebarkan penyakit, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kutu. Jenis kutu tertentu dapat menjadi perantara penyebaran penyakit seperti bubonik, wabah, atau pes pada sistem limfatik, dan penyakit Lyme. Yang kedua adalah lalat. Beberapa jenis lalat dapat menggigit dan menyebarkan penyakit seperti leishmaniasis atau penyakit parasit yang disebarkan oleh lalat Phlebotomiae. Yang ketiga adalah nyamuk. Pada umumnya, gigitan nyamuk hanya menyebabkan gatal, namun gigitan jenis nyamuk tertentu dapat menyebarkan penyakit serius seperti infeksi virus Zika, malaria, demam kuning, dan demam berdarah. Selain beberapa jenis serangga yang sebelumnya disebutkan, ada pula jenis yang walaupun tidak menyebarkan penyakit, namun sengatannya dapat menyebabkan reaksi alergi serius, misalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah semut api. Semut api adalah jenis semut yang agresif, terutama bila mereka merasa sarangnya terganggu. Semut ini dapat menyengat beberapa kali dan menyuntikkan racun yang disebut solenopsin. Yang kedua adalah lebah. Ketika menyengat, lebah umumnya akan meninggalkan sengat yang mengandung racun di kulit. Bila sengat tersebut tidak segera dicabut, akan makin banyak racun yang masuk ke tubuh dan memicu reaksi berat. Yang ketiga adalah tawon. Seperti lebah, sengatan tawon juga mengandung racun. Bedanya bila lebah umumnya hanya menyengat sekali, tawon dapat menyengat beberapa kali dalam satu serangan. Yang pertama, basuh area yang digigit atau disengat dengan air. Yang kedua, bila ada sengat yang tertinggal di kulit, misalnya karena lebah atau tawon, cabut sengat secara hati-hati. Yang ketiga, oleskan kalamin atau baking soda pada area yang digigit. Yang keempat, kompres dengan es batu ke area yang digigit. Balut es dalam handuk atau kain. Beberapa cara mencegah digigit serangga antara lain: yang pertama, menggunakan pakaian yang tertutup di saat pergi ke hutan atau kebun. Yang kedua, menggunakan sepatu di luar ruangan. Yang ketiga, mengoleskan krim anti serangga pada kulit yang tidak tertutup pakaian. Yang keempat, hindari penggunaan sabun mandi, sampo atau deodoran yang mengandung wangi yang kuat. Yang kelima, tetap tenang dan gerakan tubuh perlahan. Bila serangga mulai mendekat pada kulit, jangan melambaikan tangan terlalu keras atau langsung menyerang serangga tersebut. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.